Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Qur'an maka insyaallah Al-Qur'an yang kita baca akan menjadi syafaat di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Natasha yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Semoga menjadi ibadah ya bagi yang membaca dan umumnya buat kita semua. Amin. Baik, para jamaah sekalian, kita kembali lagi di Cahaya Hati. Masih semangat? Masih sehat? Masih puasa? Alhamdulillah. Segmen ini kita akan sama-sama mendengarkan tausiah dari guru kita Syed Alwi Assegaf dengan tema sunnah buka puasa dengan kurma. Silahkan guru. شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران يا حنان يا منان يا قديم الإحسان بهر جودك مليان جد لنا بالغفران شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان شيء لله يا رمضان بالقبول والغفران اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas bener Sat ya? Lumayan. Lumayan, pada tapi semua. Seger, Bib. Seger. Ibu-ibu seger enggak? Seger. Seger lihat senyumnya Alwi apa seger dengerin ceramah nih? Oh, dua-duanya. Marhaba. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana salla alaika Allahu bari'uka alladzi bika ya musyaffa'u hassana wa habana Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Alhamdulillah, hadirin rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah mengumpulkan kita pada hari ini. Hari yang mulia di bulan penuh keberkahan di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada bulan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurunkan rahmatnya, menurunkan kasih sayangnya kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat beliau dan juga kepada pengikutnya beliau. Kembali kepada tema daripada sunnah-sunnah yang ada di bulan puasa ini. Sunnah-sunnah apalagi yang paling terutama yaitu sunnah memakan kurma. Salah satu ulama telah mengarang kitab fiqih. Mungkin yang sudah kita tahu yang namanya kitab Tadhib Fathul Qarib. Di mana dijelaskan tentang kesunahan daripada puasa-puasa. Apa saja sih yang dilakukan oleh Rasulullah di bulan puasa ini? Apa sih sunnah-sunnah yang ada di bulan puasa ini ketika orang berpuasa? Di sini dijelaskan yang pertama ta'jilul fitr, yaitu bersegera untuk berbuka puasa. Yang kedua yaitu wa ta'khirus suhur, yaitu mengakhiri daripada sahur. Yang ketiga yaitu wa tarkul hujri minal kalam, yaitu menghindari daripada perkataan-perkataan yang tidak baik, perkataan-perkataan kasar, perkataan-perkataan yang pokoknya nggak baik, nggak ada manfaatnya.
Ayo sama-sama kita kaji. Yang pertama, ta'jilul fitr, bersegera untuk berbuka puasa. Dikatakan dalam suatu hadis Nabi SAW, diceritakan oleh Imam Ibn Hibban bahwasanya dahulu Rasul SAW ketika itu beliau pada saat berpuasa azan maghrib beliau tidak langsung untuk sholat. Melainkan pada saat itu beliau langsung segera untuk berbuka. Nah tentunya pada saat itu beliau dijelaskan beliau mengambil kurma tamar. Kurma karena manis. Lalu juga ada air. Nah gimana ceritanya kalau di antara kita ada yang gak suka kurma misalkan. Gak suka manis. Karena Allah telah beli kenikmatan ini luar biasa banyak. Ada yang manis, ada yang pahit, ada yang asam dan seterusnya Ustadz ya. Kalau lihat wajahnya Ustadz manis. Masya Allah. Iya lihat guru-guru kita wajah manis. Alwi manis ya Bu ya. Ya dikasih sama Allah nikmat banyak, beragam-ragam rasa. Tapi kenapa? Pada saat itu Nabi SAW memilih yang manis dulu. Karena ternyata apa? Kurma ini Masya Allah luar biasa manfaatnya. Fa innahu barakah. Di dalamnya ada keberkahan. Karena betul gula sesuatu yang manis itu akan menambah stamina kita. Kita nih puasa Masya Allah luar biasa panjang berjam-jam. Ya sampai berapa jam kita puasa dalam sehari. Nah perlu yang namanya stamina. Di sini dikasih hikmah sama Rasul SAW yaitu memakan kurma. Dan dalam riwayat yang lain Nabi SAW tidak juga selalu langsung makan kurma. Ada juga kala beliau langsung minum air. Jadi nggak masalah. Itu banyak ulama berpendapat kita boleh makan kurma dulu. Boleh makan sunnah dulu. Boleh daripada sunnah minum air dulu. Tapi kalau lebih afdol, lebih ahsan, lebih baik kita makan kurma dulu. Baru minum air. Nah, itu dia daripada sunnah Nabi SAW. Maka ketika itu Nabi SAW langsung segera berbuka. Dan ketika berbuka diperhatikan adabnya. Berapa banyak diantara kita ketika berbuka kita tidak mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lupa atas nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal berbuka ini salah satu yang diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Satu keberkahan yang mulia, ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Ketika orang berbuka, kenapa sih harus berdoa? Ini rezeki yang luar biasa. Ketika datang bulan suci Ramadan, keluarga semua berkumpul. Anak cucu kita, kakak kita, saudara kita, ayah, orang tua kita semua berkumpul, berbuka bersama. Apalagi yang akan lebih indah daripada ini semua. Allah Ta'ala berikan keberkahan yang luar biasa sehingga bertambah-tambahnya kebaikan. Yang kedua yaitu watakhirus suhur. Yaitu mengakhiri sahur kita. Nah ini Masya Allah. Sahur luar biasa maknanya. Jangan sampai kadang ada nih masih di antara kita kalau sahur itu kadang misalkan jam 2 kita bangun. Cuma buat sahur makan doang udah disiapin sama ibu-ibu ya. Udah disiapin sama ibu-ibu jam 2 makan langsung tidur lagi. Akhirnya sampai subuh, bangun subuh, udah begitu langsung sholat subuh. Nah jangan sampai begini nih, kurang tepat. Yang lebih baik gimana? Kita lihat waktunya. Karena ada satu, ini luar biasa. Nabi SAW memberikan satu keistimewaan dan kesempatan bagi orang yang ingin minta sama Allah. Dikabulkan, diijabah oleh Allah. Namanya sa'atul ijabah. Waktu yang diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sahabat Rasul SAW beliau bertanya kepada Rasul. Ya Rasulullah, kapan itu terjadinya saatul ijabah? Kapan itu terjadinya waktu yang diijabah? Maka Rasulullah menjawab bahwasanya saatul ijabah itu ada pada saat sahur. Sahabat bertanya kembali, ya Rasulullah batasannya ini sampai kapan saatul ijabah ini? Taruhlah bagimu itu 50 ayat bagimu. Artinya kita harus pandai-pandai untuk membayangkan 50 ayat sebelum sahur. Disitulah waktu-waktu yang diijabah. Sa'atul ijabah. Doa sama Allah. Yang paling pertama minta ampunan sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka inilah. Dan lebih afdolnya gimana? Misalkan kita taruh contoh sahur misalkan jam 4.30 setengah 5. Di sini kita bangun jam berapa? Kita bangun bisalah taruh sebelum jam 4. Kalau misalnya kita nanti bakal kerja setelah sholat subuh mungkin kita bakal kerja, bakal buru-buru gimana mau bangun jam 3? Boleh silakan. Tapi jangan lupa isi di dalamnya qiyamul lail. Isi di dalamnya dengan hal-hal kebaikan karena waktunya panjang. Buat menyambut daripada saatul ijabah tersebut.
Nah, bangun misalkan jam 3, siap-siap, misalkan sahur jam 4 sampai jam 4, jam 4.15 kita udah siap-siap. 4.15 udah siap-siap, jam 4.30 udah datang ke masjid. Maka Masya Allah, ini sebelum daripada 15 menit waktu sholat subuh dinamakan sa'atul ijabah. Insya Allah mudah-mudahan kita semua bisa dapat daripada sa'atul ijabah. Amin, amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ini tidak kalah penting. Mungkin gak berasa di dalam lidah kita, lisan kita. Dan ini jangan sampai cuma pada saat puasa aja. Karena luar biasa puasa ini bukan cuma nahan lapar dan haus. Salah kalau orang bilang puasa itu cuma nahan lapar dan haus, salah. Ketika orang berpuasa bukan cuma nahan lapar dan haus. Nahan hawa nafsunya. Tahan daripada hal-hal yang tidak baik. Tahan daripada hal-hal yang tidak manfaat. Maka dikatakan di dalam kitab Fathul Qarib bahwasanya dikatakan tarkul minal hujri minal kalam. Kita tuh hindarin sama yang namanya perkataan-perkataan yang tidak baik. Perkataan-perkataan yang nyinggung orang. Perkataan-perkataan yang tidak faedah. Nah ini hati-hati. Karena orang yang pengen sukses puasanya harus penuh dengan keikhlasan dan juga penuh daripada hati yang bersih. Jangan ada yang namanya diantara kita, kualitas kita, puasa kita ini turun gara-gara berkata kata-kata yang tidak baik dan juga tidak manfaat. Karena kata Nabi SAW, beliau sudah memberikan peringatan kepada umat Nabi Muhammad. Peringatan beliau berapa banyak nanti umatku mereka berpuasa tapi yang mereka dapatkan itu hanya sekedar lapar dan haus saja. Artinya gimana? Kalau orang berkata tidak baik bukannya batal puasanya, tidak. Bukan batal. Tapi mengurangi pahalanya, bahkan bisa hilang pahala puasa tersebut. Hanya dapat yang namanya lapar dan hausnya saja. Na'udzubillah min. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan kita semua gak termasuk itu semua ya Bu ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan tentunya dari semua ini Nabi Muhammad SAW memberikan daripada hadis yang mulia. Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kata Rasulullah SAW, barang siapa orang yang berpuasa dengan penuh keimanan, dengan penuh keikhlasan, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Mudah-mudahan kita semua termasuk. Saya yakin ibu-ibu ini semua termasuk. Orang-orang soleha semua insya Allah. Bapak-bapak orang-orang soleh semua insya Allah. Dan kita semua mudah-mudahan nanti dikumpulkan menjadi orang-orang yang berkualitas puasanya insya Allah. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kiasan daripada sunnah-sunnah puasa. 3 yang perlu kita perhatikan dan jangan lupa bukalah dengan yang manis. Berbuka puasa. Jangan buka hati kita dengan yang manis ya Bu ya. Buka puasa kita dengan yang manis. Misalnya lihat Ustadz Abai, Masya Allah manis luar biasa. Tapi yang paling pertama sunnahnya buka dengan yang manis. Yang dimaksudkan adalah memakan kurma. Gak ada kurma kering gimana? Makan rutop boleh. Kurma yang basah itu yang kurma masih muda gak apa-apa. Kurma yang basah gak masalah. Kalau misalnya gak ada kurma minum air dapat sunnahnya gak? Ini juga dibahas oleh ulama dapat sunnahnya juga minum air. Jadi gak masalah. Ini simple dan juga fleksibel. Jadi insya Allah mudah-mudahan ini semua kita dapatkan daripada fadilah-fadilah, kesunahan-kesunahan yang ada di bulan puasa insya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan kita semua puasa kita ini puasa yang berkualitas. Amin. Dan mudah-mudahan kita jaga hati kita dan mudah-mudahan insya Allah kita bisa bertemu dengan bulan suci Ramadan yang selanjutnya dalam keadaan sehat walafiat, penuh keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan juga kita dikumpulkan dengan orang-orang soleh dan juga kita dikumpulkan di dalam acara-acara yang penuh berkah ini sehingga kita semua bakal ingat yang namanya daripada bulan suci Ramadan, bulan umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillah saya tidak panjang lebar, mudah-mudahan bermanfaat insya Allah. Saya boleh pantun gak? Boleh. Ya, karena bulan puasa bercanda dikit nggak apa-apa ya Bu ya. Apa? Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Masya Allah. Burung dara, burung merpati. Cakep. Burung betet, burung beo.
Cakep. Itulah nama-nama burung. Iya. Ya. Wabillahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Adem nggak Bu? Sejuk apa enggak? Masya Allah, ibu-ibu ngelihat Ustadz Said Alwi ceramah. Masya Allah, matanya sampai melongo aja. Di hatinya bilang kalau punya anak mudah-mudahan solehnya kayak Alwi. Amin ya robbal. Kata yang di belakang lagi, ya Allah kalau punya anak pengen punya mantu kayak Alwi. Alhamdulillah. Terima kasih Said Alwi Assegaf, luar biasa. Beliau banyak sekali memberi ilmu buat kita semua. Enggak sampai sini aja, pasti nih ibu-ibu, bapak-bapak pada pengen bertanya. Bener apa enggak? Ada yang mau nanya ada? Waduh banyak banget. Nah saya pilih satu aja ya. Nah yang di depan nih ya silakan Bu. Nah. Terima kasih Bapak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa? Saya Ibu Desi Bu Purnamawati Desi, dari ya. Majelis Taklim Al Amin Bintara 3. Oh kayak deg-degan sih Bu. Lihat ganteng Pak Ustadz jadi Yo. deg-degan Pak. Saya mau bertanya, seperti yang tadi Pak Ustadz bilang, kita berbuka puasa harus dengan yang manis-manis. Itu sunnah. Nah, selain kurma yang manis, apakah keistimewaan dari kurma yang harus kita makan berupa ganjil 3, 5 atau 7 dan seterusnya, pokoknya ganjil. Apa keistimewaannya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Said Alwi, pertanyaannya apa keutamaan makan kurma selain daripada itu menjadi sunnahnya manis. Silakan Guru. Masya Allah, alhamdulillah, makasih banyak Ibu Desi. Jadi begini, Allah Subhanahu wa taala juga menyukai bilangan ganjil. Maka dikatakan innallaha yuhibbul witran. Allah Subhanahu wa taala itu suka sama bilangan ganjil. Maka luar biasa. Ini Allah Subhanahu wa taala mencintai bilangan-bilangan ganjil seperti 3 misalkan, nggak bisa dibagi Bu ya. Lalu juga ada 5, ada 7. Apa di balik itu? Rasul SAW sudah mencontohkan. Beliau kalau makan kurma pasti 3. Nah gimana? Itu salah satu sunnah. Terus gimana kalau kita buka puasa? Apakah memang harus ganjil? Ya ini sunnah. Lebih baik kita lakukan. Karena Nabi SAW setiap yang Nabi lakukan itu pasti ada makna di baliknya. Ada hikmah di baliknya. Sama seperti kurma yang tadi saya katakan. Kurma kalau kita pengen tahu itu mengandung gula. Pada tubuh kita ini butuh yang namanya gula buat stamina. Nah Nabi SAW makan kurma. Biar apa? Biar umatnya ini punya stamina nih. Ya Ustaz ya, biar bisa puasa besoknya full. Biar besoknya dia puasanya bisa full. Puasanya bisa dengan gembira. Puasanya bisa menjaga daripada hati dan juga seterusnya. Menjaga hawa nafsunya. Maka Masya Allah. Pada intinya Allah Ta'ala suka sama bilangan ganjil. Nabi SAW juga menyukai bilangan ganjil. Nah. Masya Allah tabarakallah luar biasa. Sejuk apa enggak jawabannya Bu? Sejuk. Masya Allah Bu, masih ada yang mau tanya masih? Wah kalau enggak saya wakilin deh pertanyaan ibu-ibu. Ustadz Said Alwi nih kadang-kadang ibu-ibu puasanya dari pagi karena Allah, siang dijaga, sore dijaga. Cuma kadang-kadang enggak kuat ngawan hawa nafsu. Itu puasa marah-marah mulu. Ada yang begitu ada? Banyak. Mana orangnya? Bagaimana tuh Kiai Said untuk bisa ngejaga hawa nafsu dalam puasa? Sebenarnya yang harus jawab Ustadz Abai ini. Kita berguru sama Ustadz Abai, Masya Allah. Alhamdulillah. Marhaba. Jadi begini, daripada puasa itu adalah sebuah tameng bagi diri kita. Dikatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah perisai. Adalah sebuah tameng bagi kita. Nah ini gimana? Kadang-kadang tadi gimana Ustadz? Suka? Iya marah-marah. Marah-marah, Masya Allah. Jangan marah-marah di bulan puasa Bu ya. Bahkan kalau jangan bulan puasa juga kita jangan marah-marah terus. Bahaya Ibu ya. Nah ini sebagai benteng bagi kita. Artinya apa? Jangan sampai karena kelakuan diri kita yang tidak baik. Artinya kita ngancurin perisai diri kita sendiri nih. Ini perisai bakal jaga kita. Dari godaan. Daripada segala hal-hal yang tidak baik. Hal-hal yang tidak manfaat. Tapi kita bakal ngancurin ini tameng sendiri. Hancurin perisai kita sendiri dengan hal-hal yang gak manfaat. Seperti marah-marah di bulan puasa. Ya Allah, dilihatnya aja udah gak enak Bu ya. Marah-marah di bulan puasa gak baik. Benar. Jadi contoh yang gak baik. Apalagi buat anak-anak kita yang melihat. Ini Masya Allah, anak-anak kita itu ngelihat.
Apa yang dilakukan orang tuanya, apa yang dilakukan guru-gurunya, apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Kalau di sekitar marah-marah terus bakal ngikutin Sat. Makanya ini jadi sebuah momentum yang pas. Ayo jaga diri kita, kekang hawa nafsu kita, kekang amarah kita. Karena puasa adalah sebagai tameng diri kita. Dan ganjarannya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ana ajzibih kata Allah. Aku yang akan memberikan ganjarannya langsung kepada kalian insya Allah. Masya Allah tabarakallah luar biasa. Bu, puasanya pengen sempurna. Maka jangan marah Ada yang lagi puasa sama laki rumahnya galak banget ada. Mana orangnya? Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan menambah keimanan buat kita semua, amin. Menambah ilmu buat kita semua, amin. Dan menyempurnakan puasa kita hari ini, amin ya robbal. Jangan kemana-mana, setelah ini kita akan ngaji yuk bersama Ustadz Munawir Ngacir. Tetap di Cahaya Hati.